Ada sebuah keajaiban yang sering kita lupakan. Tubuh manusia sesungguhnya diciptakan dengan kemampuan penyembuhan yang luar biasa. Setiap sel memiliki akal. Setiap organ memiliki mekanisme pertahanan, dan setiap bagian diri kita memiliki kemampuan untuk memperbaiki kerusakan jika diberi peluang. Namun di tengah kesibukan dan tekanan hidup, kita sering melupakan kenyataan bahwa sebagian besar penyembuhan tidak berasal dari luar, melainkan dari dalam diri. Sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu, Ibnu Sina, seorang cendekiawan besar dalam dunia kedokteran, telah menyingkap rahasia ini. Ia bukan sekadar seorang dokter. Ia adalah pemikir yang memandang kesehatan bukan hanya lewat tubuh, tetapi juga lewat pikiran, perilaku, dan keseimbangan batin. Dan kini, ilmu kedokteran modern perlahan-lahan membuktikan betapa benarnya apa yang ia sampaikan. Ibnu Sina berkeyakinan bahwa tubuh manusia adalah mesin yang sangat cerdas. Ia menyebut adanya kekuatan pengatur dalam tubuh, sebuah sistem alami yang bekerja tanpa kita sadari. Sistem inilah yang membuat luka menutup, demam mereda, sel-sel rusak diperbaiki, dan berbagai penyakit hilang ketika kita mengembalikan keseimbangannya. Konsep ini dahulu dianggap mistik, tetapi hari ini kita menyebutnya dengan nama-nama seperti homeostasis, self-healing mechanism, dan regulasi imun. Tubuh kita setiap hari menghasilkan obatnya sendiri. Ketika kita tertawa, tubuh melepaskan hormon bahagia yang memperkuat sistem imun. Ketika kita tidur nyenyak, sistem tubuh memperbaiki sel-sel yang rusak. Ketika kita tenang, detak jantung stabil, aliran darah lancar, dan tekanan stres menurun. Inilah bentuk obat alami yang sudah tertanam dalam diri kita. Ibnu Sina memahami satu fakta penting. Pikiran mempengaruhi tubuh. Orang yang gelisah mudah sakit. Orang yang dipenuhi kemarahan cepat letih. Orang yang menyimpan dendam akan menggerogoti kesehatannya sendiri. Ia mengajarkan bahwa kesehatan sejati lahir dari ketenangan jiwa, kestabilan emosi, dan pikiran yang jernih. Hari ini, kita mengenalnya sebagai psychosomatic connection, keterkaitan kuat antara mental dan fisik yang dibuktikan oleh penelitian modern. Tidak jarang seseorang sembuh bukan karena obat yang ia minum, tetapi karena ia percaya dirinya akan sembuh. Keyakinan itu menggerakkan hormon, membuka aliran energi tubuh, dan mempercepat regenerasi. Begitu pula sebaliknya, seseorang dapat jatuh sakit hanya karena pikirannya kacau. Ini bukan sekadar metafora. Ini adalah realita ilmiah dan spiritual yang dipahami Ibnu Sina jauh sebelum terungkap melalui penelitian laboratorium. Dalam setiap tubuh manusia terdapat ribuan mekanisme pemulihan. Ketika kita terluka, darah membeku dan menutup luka. Ketika ada infeksi, sel-sel imun bergerak cepat ke lokasi serangan. Ketika kita stres, tubuh memberikan peringatan lewat sakit kepala, jantung berdebar, atau otot menegang. Semua adalah sinyal bahwa tubuh ingin kembali ke keadaan seimbang. Jika kita mengabaikannya, penyakit menjadi lebih besar. Ibnu Sina memberikan jalan agar keseimbangan itu terjaga. Ia tidak hanya berbicara tentang obat, tetapi juga perilaku. Ia menekankan pentingnya makan secukupnya, bukan berlebihan. Menjaga tidur, bukan merusaknya dengan begadang. Menjaga pikiran, bukan membiarkannya tenggelam dalam kecemasan. Ia menekankan bahwa tubuh adalah amanah, dan kita harus merawatnya dengan penuh kesadaran. Kedinamisan tubuh manusia sangat luar biasa. Setiap hari, ada 300 miliar sel yang mati dan diganti dengan yang baru. Setiap malam, tubuh mengatur ulang kekuatannya. Bahkan ketika kita tertidur, jantung tetap berdetak, paru-paru tetap bekerja, dan organ tubuh terus memperbaiki kelelahan yang kita kumpulkan sepanjang hari. Inilah tanda bahwa tubuh tidak pernah berhenti menyembuhkan, bahkan ketika kita tidak sadar. Ibnu Sina juga percaya bahwa udara yang bersih, lingkungan yang baik, dan hati yang lapang adalah bagian dari pengobatan. Menurutnya, seseorang yang hidup dalam ruang penuh tekanan akan lebih mudah jatuh sakit, karena tubuh kehilangan harmoni. Dan hari ini, penelitian membuktikan hal yang sama. Stres kronis menurunkan imun, merusak organ, dan membuat tubuh rentan terhadap berbagai penyakit. Lebih dalam lagi,
Ibnu Sina mengajarkan bahwa manusia harus hidup dengan kesadaran. Kesadaran atas apa yang masuk ke tubuh, apa yang dipikirkan oleh pikiran, dan apa yang dirasakan oleh hati. Sebab setiap pikiran buruk adalah racun, setiap emosi negatif adalah beban, dan setiap kebiasaan buruk adalah pintu penyakit. Sementara ketenangan, syukur, dan pengendalian diri adalah pintu kesehatan. Banyak orang mencari obat di luar, padahal seringkali penyebab sakit berasal dari dalam diri. Ketika hati dipenuhi prasangka, tubuh merespons dengan ketegangan. Ketika jiwa tidak damai, tubuh mengikuti dengan rasa sakit yang tak jelas sebabnya. Ketika seseorang memiliki terlalu banyak beban mental, tubuh akan menyalurkan beban itu menjadi berbagai keluhan fisik. Ibnu Sina memahami hubungan ini dengan sangat mendalam. Ia sering mengatakan bahwa tubuh adalah cermin jiwa. Jika jiwa kacau, tubuh akan menunjukkan tanda-tandanya. Jika jiwa damai, tubuh pun menjadi lebih kuat. Inilah rahasia besar yang kini semakin diperkuat oleh sains modern melalui penelitian tentang efek ketenangan, meditasi, pernapasan dalam, dan pikiran positif terhadap sistem imun. Namun penyembuhan bukan hanya soal pikiran, ia juga soal tindakan. Ibnu Sina menyarankan hidup yang sederhana namun teratur. Makan secukupnya, tidur pada waktunya, hindari amarah berlebihan, perbanyak gerak, hirup udara pagi, dan jaga hubungan baik dengan orang lain. Semua ini bukan sekadar nasihat, tetapi fondasi untuk membuka pintu penyembuhan alami tubuh. Tubuh manusia tidak diciptakan untuk terus-menerus bergantung pada obat kimia. Obat kimia berguna, tetapi hanya sebagai penopang sementara. Yang melakukan penyembuhan sejati tetap tubuh itu sendiri. Bahkan obat yang paling kuat pun hanya bekerja jika tubuh meresponsnya dengan benar. Jika tubuh menolak, tidak ada obat yang efektif. Karena itulah Ibnu Sina menekankan keseimbangan. Obat hanya bekerja optimal ketika tubuh berada dalam keadaan stabil. Pikiran yang kacau bisa melemahkan efek obat. Emosi yang tidak terkendali dapat memperlambat penyembuhan. Ini adalah kebenaran yang juga diakui oleh dokter modern hari ini. Kesembuhan adalah gabungan antara pikiran, tubuh, dan perilaku. Tubuh kita menyimpan banyak rahasia. Salah satunya adalah kemampuan untuk membaca keadaan kita. Ketika kita bahagia, tubuh merespons dengan hormon penyembuhan. Ketika kita jarang marah, jantung menjadi lebih stabil. Ketika kita sering bersyukur, aliran darah lebih lancar. Ketika kita dekat dengan ketenangan, tubuh akan memproduksi banyak zat yang menenangkan saraf. Ada kalanya kita terlalu keras pada tubuh. Kita memaksanya bekerja tanpa henti, membebani pikiran dengan kecemasan yang tidak perlu, lalu berharap tetap sehat. Padahal tubuh ibarat sahabat. Jika kita memperlakukannya dengan baik, ia akan membalas dengan kesehatan dan kekuatan. Tetapi jika kita mengabaikannya, ia pun akan memberi peringatan melalui rasa sakit. Bagian paling menarik dari pemikiran Ibnu Sina adalah bahwa ia melihat manusia secara keseluruhan, bukan terpisah-pisah. Ia percaya bahwa kesehatan bukan hanya ketika tubuh tidak sakit, tetapi ketika pikiran jernih, hati lapang, dan kesadaran hidup terjaga. Inilah definisi kesehatan yang sejati. Keadaan ketika seluruh diri kita bekerja dalam harmoni. Dan hari ini, konsep itu menjadi landasan banyak teori kesehatan modern. Dari mindfulness, terapi emosi, manajemen stres, hingga gaya hidup holistik. Semuanya seolah mengulangi apa yang telah dikatakan oleh Ibnu Sina 1000 tahun lalu. Dunia modern hanya memberi nama baru pada apa yang beliau pahami lewat hikmah dan pengamatan yang mendalam. Sungguh, kita sering mencari terlalu jauh. Kita menghabiskan waktu mengejar obat yang mahal, mencari perawatan yang rumit, atau mengandalkan teknologi yang canggih. Padahal terkadang, tubuh kita hanya butuh kesempatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Cukup tidur, cukup tenang, cukup sabar, cukup percaya. Penyembuhan bukan perlombaan. Ia adalah perjalanan. Dan setiap perjalanan dimulai dari dalam diri. Tubuh berbicara, memberi tanda, memberi petunjuk. Ketika kita mulai mendengarkan, kita mulai memahami rahasia penyembuhan yang sesungguhnya.
Ibnu Sina ingin kita memiliki kesadaran itu, bahwa diri kita adalah bagian dari sistem besar yang sangat sempurna. Pada akhirnya, ada satu pelajaran yang sangat penting. Tubuh adalah anugerah, dan setiap anugerah harus dijaga. Ia tidak meminta banyak, hanya keseimbangan, perhatian, dan ketenangan batin. Jika kita memberinya itu, tubuh akan bekerja jauh lebih hebat dari apa yang bisa dilakukan oleh obat paling mahal sekalipun. Inilah rahasia besar yang ingin disampaikan Ibnu Sina. Kesehatan bukan hanya ilmu, tetapi juga seni. Dan seni ini lahir dari hubungan harmonis antara pikiran, tubuh, dan jiwa. Ketika tiga hal ini bersatu, penyembuhan datang bukan sebagai keajaiban, tetapi sebagai sesuatu yang alami. Ketahuilah, tubuh kita tidak pernah melawan kita. Ia selalu ingin menyembuhkan, selalu ingin pulih, selalu ingin kembali ke keadaan terbaiknya. Yang perlu kita lakukan hanyalah memberinya kesempatan dan lingkungan yang mendukung. Ketika pikiran tenang, makanan dijaga, emosi terkendali, dan hati lapang, maka pintu penyembuhan pun terbuka lebar. Dan dalam setiap kesembuhan yang kita rasakan, disitulah kita menyadari betapa berharganya ilmu yang telah diwariskan oleh para cendekiawan seperti Ibnu Sina. Ilmu yang tidak hanya menyentuh tubuh, tetapi juga menuntun jiwa. Jika kita mampu menghidupkan kembali hikmah itu dalam kehidupan modern kita, maka kita akan menemukan bahwa tubuh manusia memang diciptakan bukan hanya untuk hidup, tetapi juga untuk menyembuhkan. Tubuh manusia adalah anugerah yang tidak terhingga. Setiap bagian memiliki tugasnya sendiri, bekerja tanpa henti demi menjaga kita tetap hidup. Jika kita renungkan, tidak ada satupun bagian tubuh yang diam. Darah mengalir, udara bergerak masuk dan keluar, jantung berdetak, dan pikiran terus bekerja. Semua itu adalah tanda bahwa tubuh selalu berusaha untuk menjaga keseimbangan dirinya. Tetapi seringkali kita tidak menyadarinya. Kita baru menoleh pada tubuh ketika rasa sakit datang, ketika keluhan muncul, ketika beban mulai terasa. Padahal jauh sebelum itu, tubuh sudah memberikan tanda-tanda halus. Rasa letih, pikiran yang mulai berat, tidur yang tidak nyenyak, atau nafas yang terasa pendek. Inilah cara tubuh berbicara, memohon agar kita memperlambat langkah, memberi waktu untuk beristirahat, dan menata kembali kehidupan. Ibnu Sina memahami hal ini dengan sangat mendalam. Baginya, tubuh manusia seperti sebuah kerajaan. Setiap bagian memiliki tugas, memiliki aturan, dan bekerja secara teratur. Jika salah satu bagian terganggu, seluruh kerajaan ikut merasakan dampaknya. Karena itu, menjaga kesehatan bukan hanya tentang mengobati, tetapi juga memahami diri. Mengerti kapan tubuh lelah, kapan pikiran kacau, kapan perasaan mulai menumpuk. Dalam pandangannya, manusia tidak bisa sehat lahir jika batinnya tidak seimbang. Pikiran yang dipenuhi kecemasan dapat melemahkan kekuatan tubuh. Hati yang diselimuti amarah membuat napas terasa berat. Suasana jiwa yang gelisah membuat tubuh mudah terserang penyakit. Semua itu saling berkaitan, seperti rantai yang tidak boleh terputus. Ibnu Sina mengajarkan bahwa ketenangan adalah obat. Ia bukan menyuruh kita untuk menghindari masalah, tetapi mengatur cara kita menghadapinya. Ketika hati lapang, tubuh menjadi lebih kuat. Ketika pikiran jernih, aliran kehidupan dalam tubuh bergerak dengan lebih teratur. Ketika seseorang mampu menerima takdir dengan sabar, tubuh pun akan lebih ringan dalam menjalani beban. Zaman sekarang, banyak orang merasa hidupnya semakin berat. Tuntutan pekerjaan, tekanan kehidupan, dan kekhawatiran akan masa depan membuat hati sulit tenang. Mereka berharap kesehatan datang dari luar, dari obat yang diminum, dari perawatan yang diberikan. Padahal seringkali, pintu penyembuhan justru tertutup karena pikiran tidak pernah diberi kesempatan untuk istirahat. Dalam banyak kesempatan, tubuh sebenarnya sudah siap memperbaiki dirinya. Ia tahu bagian mana yang rusak. Ia tahu mana yang harus diperbaiki. Tetapi proses itu hanya berjalan ketika seseorang memberikan ruang tenang bagi dirinya. Itulah sebabnya istirahat, tidur yang cukup, dan hati yang damai adalah bagian dari pengobatan yang tidak tergantikan. Tanpa ketenangan,
tubuh kehilangan kekuatannya untuk memperbaiki diri. Seseorang yang hatinya penuh amarah, sesungguhnya sedang membakar dirinya sendiri dari dalam. Seseorang yang selalu iri, sedang melemahkan tubuhnya sedikit demi sedikit. Seseorang yang terus menyimpan rasa sedih tanpa pernah mengeluarkannya, sedang memberi beban berat pada jiwanya. Ibnu Sina memahami bahwa penyakit bukan hanya lahir dari makanan atau udara, tetapi dari cara seseorang merawat hatinya. Begitu banyak orang yang jatuh sakit bukan karena tubuh mereka lemah, tetapi karena jiwanya terlalu penat. Mereka tidak memberi ruang untuk bahagia, tidak memberi waktu untuk tenang, dan tidak membiarkan diri mereka beristirahat dari kecemasan. Padahal tubuh sangat membutuhkan hati yang ringan agar ia bisa bekerja dengan baik. Ketika seseorang tersenyum, tubuhnya merespons dengan cara yang menyejukkan. Ketika seseorang memaafkan, tubuh melepaskan beban yang telah lama ia pikul. Ketika seseorang bersyukur, tubuh mendapat kekuatan baru untuk bergerak dan bertahan. Inilah yang dimaksud Ibnu Sina ketika berkata bahwa sebagian besar obat datang dari dalam diri manusia. Namun manusia sering lupa. Kita mengejar kesempurnaan di luar, tetapi mengabaikan kesempurnaan yang sudah ada di dalam. Kita mencari penopang dari luar, padahal tubuh kita sendiri adalah penopang yang paling sempurna. Kita mempercayai banyak hal, tetapi lupa mempercayai kemampuan tubuh untuk memperbaiki dirinya. Penyembuhan sejati bukan tentang melawan sakit, tetapi bekerja bersama dengan tubuh. Memberi kesempatan, memberi ketenangan, memberi waktu, memberi tatanan hidup yang baik. Tubuh kita sangat peka terhadap apa yang kita lakukan. Sedikit kelelahan yang tidak dihiraukan dapat berubah menjadi keluhan panjang. Sedikit beban pikiran yang dibiarkan tumbuh dapat berubah menjadi penyakit. Namun sedikit ketenangan dapat menghapus banyak tekanan. Sedikit perbaikan hidup dapat menyembuhkan banyak luka. Itulah sebabnya Ibnu Sina selalu menekankan pentingnya hidup teratur. Makan dengan cukup, bukan berlebihan. Tidur pada waktunya, bukan melawan malam dengan kesibukan yang tak ada batas. Menjaga hubungan baik dengan sesama, karena hati yang sering tersinggung membuat tubuh ikut sakit. Menjaga ucapan dan perilaku, karena setiap keburukan yang keluar dari diri akan kembali kepada diri. Tubuh tidak membutuhkan banyak hal untuk menjadi kuat. Ia hanya membutuhkan keseimbangan. Keseimbangan antara kerja dan istirahat. Antara makan dan menahan diri. Antara bergerak dan menenangkan jiwa, antara menghadapi masalah dan menyerahkannya kepada Yang Maha Mengatur. Jika manusia mampu menjaga tiga hal, pikirannya, hatinya, dan kebiasaan hidupnya, maka sebagian besar penyakit akan menjauh dengan sendirinya. Karena tubuh yang teratur adalah tubuh yang kuat. Hati yang lapang adalah hati yang menyembuhkan. Dan pikiran yang jernih adalah kunci bagi tubuh untuk memperbaiki dirinya. Pada akhirnya, penyembuhan bukan sekadar proses jasmani. Ia adalah perjalanan jiwa. Ia adalah cara seseorang berdamai dengan dirinya. Ia adalah titik ketika manusia berhenti memaksa dan mulai memahami. Ia adalah saat ketika seseorang menyadari bahwa tubuhnya bukan musuh, melainkan sahabat yang selalu berusaha menjaganya. Dan ketika manusia kembali menghargai tubuhnya, maka ia akan menyadari satu hal, bahwa Sang Pencipta telah menitipkan kekuatan yang luar biasa pada diri setiap manusia. Kekuatan yang mampu menyembuhkan, memulihkan, dan memperbaiki segala kerusakan jika ia hidup dalam ketenangan dan keseimbangan. Ketika manusia memahami bahwa tubuhnya memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri, maka cara ia menghadapi sakit pun berubah. Ia tidak lagi melihat sakit sebagai hukuman, tetapi sebagai pesan. Ia tidak lagi memaksa tubuh untuk kuat, tetapi mengajaknya bekerja sama. Sakit menjadi tanda untuk memperlambat langkah, merawat diri, dan menata kembali hidup yang sempat kacau. Ibnu Sina menjelaskan bahwa tubuh manusia selalu berupaya mempertahankan keharmonisan. Ia seperti sungai yang ingin tetap jernih. Namun jika terlalu banyak beban, terlalu banyak lumpur, terlalu banyak gangguan, maka kejernihan itu tertutup oleh kekeruhan. Demikian pula tubuh kita. Ia ingin tetap seimbang, tetapi berbagai kebiasaan buruk membuat keseimbangan itu terganggu.
Ketika seseorang makan berlebihan, tubuh harus bekerja lebih keras dari yang seharusnya. Ketika seseorang begadang, tubuh kehilangan waktu untuk memperbaiki dirinya. Ketika seseorang memendam amarah, tubuh ikut menegang. Ketika seseorang menjauh dari ketenangan, tubuh kehilangan sungainya yang jernih. Semua itu perlahan-lahan menghilangkan kekuatan alami yang telah ditanamkan oleh Sang Pencipta. Namun begitu manusia mulai memperbaiki sedikit demi sedikit, menata tidur, menjaga makan, melapangkan hati, dan mengurangi beban pikiran, tubuh akan merespons dengan cepat. Ia seperti tanaman yang kembali menemukan cahaya matahari setelah lama terhalang. Perlahan ia bangkit, memperbaiki daun-daunnya, dan tumbuh kembali dengan kekuatan yang baru. Seringkali manusia tidak menyadari betapa besar pengaruh perasaan pada tubuhnya. Ketika seseorang memaafkan, ada beban yang terangkat. Ketika seseorang berniat mengubah hidupnya, tubuh merespons dengan lebih ringan. Ketika seseorang berusaha hidup jujur, tenang, dan penuh kesadaran, tubuh menemukan ruang untuk bernapas lebih lapang. Ibnu Sina selalu menekankan bahwa ketenangan bukan sekadar keadaan pikiran, tetapi kekuatan penyembuhan. Seseorang yang terbiasa menenangkan diri, mengatur napas, dan menjernihkan pikiran, akan lebih mudah pulih dari berbagai keluhan. Sebaliknya, orang yang selalu terburu-buru, mudah tersinggung, dan kerap tenggelam dalam kecemasan, akan lebih rentan terhadap sakit. Ketenangan adalah pintu yang membuka jalan bagi tubuh untuk memperbaiki dirinya. Di dalam ketenangan, aliran darah bergerak dengan lembut. Di dalam ketenangan, saraf-saraf memperoleh kesempatan untuk merilekskan diri. Di dalam ketenangan, pikiran menjadi lebih terang, hati lebih lapang, dan tubuh bekerja dengan lebih teratur. Seseorang yang tenang bukan berarti lemah. Justru ia adalah orang yang memiliki kendali penuh atas dirinya. Ia tidak mudah diseret oleh keadaan, tidak mudah dihanyutkan oleh tekanan hidup. Ia memahami bahwa hidup perlu dijalani dengan keseimbangan. Ia tahu kapan harus bekerja dan kapan harus berhenti. Ia tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Ia tahu kapan harus melepaskan sesuatu yang membuat hatinya berat. Tubuh manusia mencintai keteraturan. Ketika seseorang makan pada waktu yang tepat, tubuh menyambutnya dengan baik. Ketika seseorang tidur pada waktunya, tubuh memperbaiki bagian-bagian yang rusak. Ketika seseorang bergerak, tubuh mengalirkan kekuatan baru. Dan ketika seseorang menjaga perasaannya, tubuh merespons dengan kesehatan yang lebih baik. Tidak ada satupun bagian dari diri kita yang bekerja sendiri. Pikiran mempengaruhi tubuh, tubuh mempengaruhi hati, hati mempengaruhi seluruh hidup. Seseorang yang sering bersyukur akan memiliki tubuh yang lebih kuat. Seseorang yang mudah puas akan lebih jarang merasa letih. Seseorang yang hatinya lembut akan lebih mudah sehat. Karena semua itu menjaga aliran kehidupan tetap harmonis. Ibnu Sina melihat manusia sebagai kesatuan. Ia menolak cara pandang yang memisahkan tubuh dan jiwa. Baginya, kesehatan adalah keadaan ketika keduanya saling mendukung. Ketika pikiran baik, tubuh akan baik. Ketika tubuh terjaga, pikiran pun ikut terang. Inilah sebabnya ia selalu mengarahkan manusia untuk merawat keduanya, bukan hanya salah satu. Hari demi hari, banyak orang lupa menjaga jiwanya. Mereka mengisi pikirannya dengan keresahan, mengisi hatinya dengan kekhawatiran, dan mengisi harinya dengan kecemasan yang tidak perlu. Padahal ini seperti memasukkan pasir ke dalam air yang jernih. Lambat laun air itu akan keruh, tidak bisa lagi memantulkan cahaya. Demikian pula jiwa kita, jika terlalu banyak pikiran buruk, ia kehilangan sinarnya. Tugas kita adalah kembali menjernihkannya. Bukan dengan menghindari masalah, tetapi dengan menata cara kita menghadapinya. Bukan dengan menghapus kesedihan, tetapi dengan tidak membiarkannya menguasai seluruh hidup. Bukan dengan menolak kenyataan, tetapi dengan menerimanya dan berusaha memperbaiki bagian yang masih bisa diperbaiki. Ketika jiwa menjadi jernih, tubuh akan mengikuti. Nafas menjadi lebih panjang, badan lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan pikiran lebih tertata.
Inilah keadaan yang membuat tubuh dapat mengerahkan kekuatan penyembuhannya yang alami. Pada akhirnya, manusia harus belajar untuk mendengarkan tubuhnya. Tubuh selalu berbicara, tetapi kita sering tidak mendengarnya. Ia berbisik saat lelah, tetapi kita mengabaikannya. Ia memberi tanda saat pikiran mulai berat, tetapi kita menundanya. Ia memberi isyarat saat jiwa penuh beban, tetapi kita menyibukkan diri lebih dalam. Padahal tanda-tanda itu adalah panggilan agar kita kembali pada keseimbangan. Sakit seringkali datang bukan untuk melemahkan, tetapi untuk mengingatkan. Untuk membuat kita berhenti sejenak. Untuk membuat kita menata ulang hidup yang melaju terlalu cepat. Untuk membuat kita sadar bahwa tubuh bukan mesin yang bisa dipaksa tanpa batas, tetapi sahabat yang harus dijaga, dihargai, dan diperlakukan dengan lembut. Kekuatan penyembuhan ada di dalam diri kita. Ia menunggu waktu untuk bekerja. Ia menunggu ketenangan untuk bangkit. Ia menunggu kehadiran kita untuk kembali peduli. Tubuh tidak meminta kesempurnaan. Ia hanya meminta keseimbangan. Jika kita memberinya itu, ia akan bekerja dengan kekuatan yang seringkali membuat kita terkejut. Dan ketika kita mulai merawat diri dengan lebih bijak, kita akan menyadari satu hal, bahwa penyembuhan sejati adalah karunia yang telah ditanamkan sejak kita diciptakan. Ia tidak pernah hilang. Ia hanya tertutup oleh kebiasaan buruk dan pikiran yang kacau. Begitu kita menyingkirkan itu semua, tubuh akan kembali memancarkan kekuatannya dengan cara yang begitu halus, namun nyata. Setelah seseorang mulai menyadari bahwa ketentraman batin adalah bagian dari perjalanan penyembuhan, ia mulai melihat bahwa setiap rasa sakit memiliki pesan. Ada yang datang untuk mengingatkan agar tidak sombong, ada yang datang agar kita lebih sabar, ada pula yang hadir agar kita kembali memohon perlindungan kepada Tuhan. Dan ketika hati mulai menerima bahwa setiap ujian tidak pernah sia-sia, disitulah tubuh perlahan merespons dengan ketenangan baru yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan. Ada orang yang berkata bahwa istirahat terbaik bukan hanya ketika tubuh rebah, tetapi ketika hati berhenti memikul beban yang tidak seharusnya. Banyak yang merasa tubuhnya berat padahal yang berat adalah pikirannya. Banyak yang merasa sakit padahal yang terluka adalah jiwanya. Maka ketika hati mulai dilembutkan, tubuh pun ikut merasakan sejuknya kedamaian itu. Seolah ada aliran ketenangan yang meresap sampai ke bagian terdalam diri. Dalam saat-saat tertentu, seseorang baru menyadari bahwa selama ini ia terlalu keras pada dirinya sendiri. Ia menuntut kesempurnaan, memaksa tubuh bekerja terus-menerus, menahan rasa marah, menyimpan rasa kecewa yang berlarut-larut. Semua itu tidak pernah terlihat di wajah, tetapi sangat terasa oleh tubuh. Dan tubuh adalah saksi paling jujur dari keadaan hati seseorang. Ia tidak pernah berbohong. Jika hati resah, tubuh pun ikut gelisah. Jika jiwa penuh luka, tubuh pun ikut menegang. Namun ketika seseorang mulai belajar memaafkan, bahkan memaafkan dirinya sendiri, jalan menuju ketenangan menjadi lebih lapang. Tidak ada lagi suara yang menyalahkan diri. Tidak ada lagi penumpukan beban yang tidak pernah diletakkan. Hanya ada rasa lapang yang menyebar perlahan, seperti cahaya pagi yang menyapu gelapnya malam. Proses ini mungkin tidak terjadi dalam satu hari. Tetapi setiap upaya menuju kelapangan hati selalu melahirkan perubahan kecil yang kelak menjadi besar. Ada pula momen ketika seseorang akhirnya mengerti bahwa menarik napas dalam-dalam bukan hanya memindahkan udara ke dalam tubuh, tetapi juga mengajak kesadarannya kembali pulang. Pulang dari rasa takut, pulang dari rasa khawatir, pulang dari pikiran-pikiran yang tidak bersahabat. Setiap tarikan napas panjang menjadi pengingat bahwa Tuhan masih memberinya kesempatan untuk memperbaiki hidup, memperbaiki hatinya, dan memperbaiki hubungannya dengan diri sendiri. Dan ketika pagi datang, ia menyambutnya bukan dengan keluhan, tetapi dengan rasa syukur yang sederhana. Udara yang sejuk, tubuh yang masih bisa bergerak, hati yang masih diberi peluang untuk diperbaiki. Semuanya adalah anugerah yang terlalu berharga untuk diabaikan. Dari sinilah kekuatan batin itu tumbuh perlahan. Tidak terlihat dari luar, tetapi sangat kuat dari dalam. Setiap langkah yang dilakukan dengan penuh kesadaran menjadi sumber tenaga baru.
Setiap doa yang diucapkan dengan sungguh-sungguh menjadi cahaya yang menerangi jalan yang sebelumnya gelap. Perlahan, ia mulai mengerti bahwa penyembuhan sejati bukan hanya soal tubuh yang pulih, tetapi hati yang kembali tenang. Karena ketenangan hati itulah yang menjadi pintu bagi segala kebaikan lainnya. Tidak jarang seseorang menemukan bahwa setelah hatinya lembut, tubuhnya pun ikut memulihkan dirinya sendiri. Luka-luka batin yang dulu ia tahan mulai terurai. Beban-beban yang dulu ia pikul mulai terlepas. Kesedihan yang dulu ia sembunyikan perlahan menemukan jalan keluarnya. Dan di balik itu semua, ia merasakan bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Hanya saja ia terlalu sering mengabaikan panggilan lembut yang sebenarnya sudah lama mengetuk hatinya. Ia sadar bahwa kekuatan terbesar bukanlah kemampuan untuk melawan sakit, tetapi kemampuan untuk menerima bahwa ada hal-hal yang perlu dilepas. Ada amarah yang sudah tidak perlu disimpan. Ada dendam yang sudah tidak pantas dipelihara. Ada kecemasan yang sebenarnya hanya hasil dari pikiran yang terlalu banyak berprasangka. Ketika semua itu mulai dilepas, ruang hati menjadi kosong kembali, kosong untuk diisi oleh kedamaian. Seiring waktu berjalan, seseorang yang mulai belajar merawat hati akan merasakan bahwa tubuhnya lebih mudah meredakan ketegangan. Setiap kali ia menenangkan pikirannya, tubuhnya seakan mengikuti. Tidak ada lagi rasa cemas yang tiba-tiba menyerang tanpa alasan. Tidak ada lagi gelisah yang membuat malam-malam terasa panjang. Semua berubah menjadi lebih tertata karena hatinya sudah lebih damai. Dalam kondisi seperti ini, tubuh mendapat ruang untuk bekerja sebagaimana mestinya tanpa dibebani tekanan dari dalam. Pada langkah berikutnya, ia mulai memperhatikan bahwa setiap kata yang ia ucapkan membawa dampak pada dirinya sendiri. Ketika ia mengeluh, tubuhnya terasa berat. Ketika ia marah, kepalanya terasa panas. Ketika ia menyalahkan diri sendiri, dadanya terasa sesak. Tetapi ketika ia berbicara lembut pada dirinya, ketika ia mengatakan, "Aku sanggup, aku ikhlas, dan aku percaya Tuhan memelihara," tubuhnya pun ikut mengendur, seolah memahami bahwa tidak ada lagi yang harus ia takutkan. Kata-kata itu berubah menjadi penyegar hati yang bekerja dari dalam. Ada pula saat-saat ketika ia duduk sendiri, lalu tiba-tiba teringat bahwa banyak sekali hal yang dulu ia sesali. Kesalahan yang pernah diperbuat, tindakan yang kurang bijak, atau ucapan yang melukai orang lain. Dahulu, semua itu ia simpan rapat-rapat hingga menjadi beban yang tidak terlihat. Namun kini, ia mulai belajar menghadapi semuanya dengan keberanian yang lembut. Ia mengakuinya dalam hati, lalu perlahan memaafkan dirinya sendiri. Ternyata dengan cara seperti itu, ia merasa jauh lebih ringan. Karena hati yang jujur adalah hati yang sehat. Seseorang yang sedang memulihkan batinnya juga mulai merasakan bahwa ia tidak lagi membutuhkan pengakuan dari banyak orang. Ia tidak lagi mengejar pujian. Ia tidak lagi tersiksa oleh pandangan orang lain. Yang ia butuhkan hanyalah hubungan yang baik dengan Tuhannya dan keselarasan dengan dirinya sendiri. Dari kesadaran ini, muncul sebuah ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia. Ketenangan yang lahir dari keikhlasan menerima bahwa hidup tidak harus selalu sesuai keinginan. Di saat lain, ia melihat bagaimana alam mengajarinya tentang penyembuhan. Angin yang berhembus pelan mengajarkan bahwa ketenangan selalu ada di sekitar kita jika kita mau memperhatikannya. Cahaya mentari yang menembus celah pepohonan mengingatkan bahwa harapan selalu menemukan jalannya. Bahkan tetes embun yang jatuh di pagi hari menjadi simbol bahwa Tuhan selalu menurunkan kelembutannya kepada setiap makhluk. Dengan memperhatikan semua itu, hatinya menjadi lebih peka dan lebih mudah bersyukur. Tak jarang seseorang merasakan bahwa doa-doanya kini berbeda. Ia tidak lagi memohon dengan gelisah, tetapi dengan ketenangan yang penuh percaya. Ia tidak lagi meminta dengan tergesa-gesa, tetapi dengan pasrah yang tulus. Ia memahami bahwa setiap doa memiliki waktunya sendiri untuk dikabulkan. Dan di antara menunggu, ia justru mendapatkan banyak pelajaran tentang kesabaran, keteguhan, dan penerimaan. Semua itu menjadi bagian penting dari proses penyembuhan hati. Ada pula perubahan lain yang mulai ia sadari. Ia lebih suka diam daripada berdebat.
Ia lebih suka menjauh dari pertengkaran daripada ingin menang sendiri. Ia lebih memilih menahan diri daripada menyakiti orang lain lewat ucapan. Bukan karena ia lemah, tetapi karena ia sudah mengerti bahwa kedamaian jauh lebih berharga dibandingkan kemenangan yang hanya menguntungkan ego sesaat. Langkah kecil seperti ini menunjukkan bahwa hatinya sudah semakin matang. Ketika suatu hari ia menatap langit yang luas, tiba-tiba ia merasa betapa kecilnya masalah yang selama ini ia besarkan. Segala keresahan yang dulu membuatnya tidak bisa tidur kini tampak begitu jauh dan tidak sebanding dengan luasnya kasih Tuhan. Ia mulai menyadari bahwa di balik setiap kesulitan, ada jalan yang disampaikan dengan cara yang tidak selalu terlihat. Ia hanya perlu membuka hati dengan penuh percaya. Pada akhirnya ia sampai pada satu titik kesadaran bahwa kesehatan bukan hanya tentang apa yang ia makan atau bagaimana ia beristirahat, tetapi juga tentang apa yang ia simpan dalam hati. Jika ia menyimpan amarah, tubuhnya ikut menegang. Jika ia menyimpan iri, pikirannya selalu gelisah. Tapi ketika ia menyimpan cinta, syukur, dan keikhlasan, tubuhnya seakan memancarkan kesejukannya kepada setiap bagian diri. Dari sanalah kekuatan hidup itu tumbuh. Ia pun mengerti bahwa perjalanan ini tidak akan pernah benar-benar selesai, karena hati selalu membutuhkan perawatan. Ada hari-hari ketika ia merasa kuat, ada hari-hari ketika ia merasa rapuh. Semua itu adalah bagian dari menjadi manusia. Tidak perlu malu, tidak perlu menyangkal. Yang ia butuhkan hanyalah terus kembali ke pusat ketenangannya, tempat di mana ia bisa berbicara pada dirinya dan pada Tuhannya tanpa gangguan. Tempat di mana ia bisa kembali menemukan cahaya yang pernah ia lupakan. Ketika seseorang mulai memahami bahwa hatinya adalah pusat dari seluruh kesehatannya, ia menjadi lebih berhati-hati dalam memilih apa yang ia izinkan masuk ke dalam dirinya. Ia tidak lagi sembarangan menerima ucapan yang menyakitkan. Ia tidak lagi menyimpan komentar orang lain yang melemahkan. Ia mulai memilih mana yang layak disimpan dan mana yang harus dilepaskan. Sebab ia sadar, setiap hal yang ia biarkan tinggal di hatinya akan mempengaruhi seluruh tubuhnya dari hari ke hari. Pada suatu waktu, ia menyadari bahwa tubuhnya sering memberikan tanda. Ada rasa letih yang datang bukan karena pekerjaan berat, tetapi karena pikirannya terus berputar tanpa henti. Ada rasa sesak yang muncul bukan karena penyakit fisik, tetapi karena kecewa yang tidak ia lepaskan. Ada nyeri yang datang dari perasaan yang ia tahan terlalu lama. Saat ia mulai memahaminya, ia tidak lagi marah kepada tubuhnya. Ia justru bersyukur, karena tubuhnya sedang berusaha berbicara, meminta untuk diperhatikan. Ia lalu mulai memperlambat langkah hidupnya. Ia tidak lagi ingin terburu-buru mengejar sesuatu yang membuatnya kehilangan diri sendiri. Ia menikmati setiap detik dengan kesadaran baru. Bahkan makan pun kini menjadi lebih tenang. Ia tidak lagi makan dengan pikiran yang serba terburu-buru, tetapi dengan kesadaran bahwa makanan adalah amanah untuk dirawat tubuhnya. Dengan cara seperti ini, tubuhnya mendapatkan kesempatan untuk memulihkan diri dari dalam. Ia merasakan perubahan kecil, namun nyata. Ada satu hal yang kemudian ia sadari, bahwa kesedihan yang ia simpan terlalu lama membuat tubuhnya lemah. Tetapi saat ia memutuskan untuk memaafkan, tubuhnya langsung terasa ringan. Memaafkan tidak selalu mudah, tetapi ia mengerti bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, melainkan melepaskan diri dari beban yang terus mengikat batinnya. Dan ketika beban itu lepas, tubuhnya seakan menarik napas panjang, seakan berkata, "Akhirnya, aku bisa bernapas." Perlahan-lahan, ia mulai menyaring perkataan yang dulu sering ia ucapkan. Ia menyadari bahwa banyak sakit yang timbul bukan dari kejadian, tetapi dari cara ia mengulang-ulang kejadian itu dalam benaknya. Maka ia berhenti menyebut kelemahan dirinya sendiri. Ia berhenti menambah luka dengan pikiran yang meremehkan dirinya. Sebagai gantinya, ia mengucap kalimat-kalimat yang menghadirkan ketenangan. Kalimat yang menumbuhkan harapan. Kalimat yang meniupkan semangat baru ke dalam tubuh yang lelah. Pada suatu malam, ketika dunia terasa sunyi, ia duduk sejenak sambil memejamkan mata. Di dalam kesunyian itu, ia mendengar suara halus dari hatinya sendiri.
suara yang selama ini tertutup oleh kebisingan hidup. Suara itu berkata bahwa ia hanya perlu pulang kepada ketenangan. Ia tidak harus menjadi sempurna. Ia hanya perlu jujur pada dirinya sendiri. Sadar akan kelemahan, namun juga bersyukur atas kekuatan yang dimilikinya. Saat itu, ia merasakan kedamaian yang membuat tubuhnya terasa hangat. Beberapa hari kemudian, ia menemukan bahwa hidup bukan tentang menolak rasa sakit, tetapi tentang belajar menyikapinya dengan lembut. Ia tidak lagi menghindari kegagalan, tetapi memahaminya sebagai bagian dari perjalanan. Ia tidak lagi takut kehilangan, karena ia yakin setiap kehilangan membawa pelajaran. Ia tidak lagi gelisah menatap masa depan, sebab ia sudah mempercayakannya kepada Tuhan. Dengan cara demikian, tubuhnya tidak lagi terbebani. Ia menjadi lebih lapang dalam menjalani setiap hari. Ketenangan itu mulai memancar dalam sikap-sikap kecilnya. Ia lebih sering tersenyum, walau sedang lelah. Ia lebih mudah mengucapkan terima kasih, walau hanya menerima hal kecil. Ia lebih sering menyapa orang lain dengan hangat, karena hatinya tidak lagi dipenuhi amarah. Bahkan langkah kakinya terasa lebih ringan, seolah tubuhnya memahami bahwa ia telah memilih jalan yang lebih damai. Semua itu adalah tanda bahwa penyembuhan sedang berlangsung, pelan, namun pasti. Pada akhirnya ia menyadari bahwa tubuhnya memang diciptakan dengan kemampuan untuk memulihkan diri. Hanya saja, kemampuan itu membutuhkan hati yang bersih, pikiran yang jernih, dan hidup yang dijalani dengan kelembutan. Ia pun mengerti bahwa selama ini yang merusak kesehatannya bukan hanya makanan, tetapi juga pikiran dan perasaan yang ia biarkan tumbuh tanpa kendali. Maka ia mulai menjaga semuanya, tubuhnya, pikirannya, dan hatinya. Dan ketika suatu hari ia menengadah ke langit, ia merasakan sesuatu yang sulit ia jelaskan dengan kata-kata. Seolah ada hubungan halus antara dirinya dan Sang Pencipta. Hubungan yang membuatnya merasa dilindungi. Hubungan yang membuatnya mampu bertahan di saat terlemah. Ia memahami bahwa ketenangan batin adalah doa yang tidak berbunyi. Dan tubuh yang pulih adalah jawaban yang tidak selalu terlihat, tetapi dapat dirasakan. Seiring ia semakin mengenal dirinya, ia mulai memahami bahwa setiap rasa sakit yang pernah ia alami memiliki makna yang lebih dalam daripada yang terlihat. Dahulu, ia sering bertanya mengapa ia harus melalui berbagai cobaan yang melelahkan. Mengapa harus ada kekecewaan, kegagalan, atau kehilangan. Namun kini, semakin hatinya bening, ia melihat semuanya dari sudut yang berbeda. Ia melihat bahwa setiap luka membawa pelajaran. Setiap kesulitan membentuk kekuatan baru dalam dirinya. Dan setiap air mata ternyata menyuburkan keteguhan yang membuatnya lebih bijaksana. Pada suatu hari ketika ia berjalan sendirian, angin yang berhembus pelan mengingatkannya bahwa hidup ini selalu berubah. Tidak ada rasa sedih yang abadi. Tidak ada kesesakan yang bertahan selamanya. Alam memberikan tanda agar ia tetap melangkah, walau perlahan. Ia pun menyadari bahwa selama ini ia terlalu keras pada dirinya sendiri. Ia menuntut terlalu banyak, terus mengukur dirinya dengan standar yang membuatnya lelah. Kini ia belajar bersikap lembut kepada dirinya. Ia menerima bahwa dirinya adalah manusia yang sedang bertumbuh, bukan makhluk sempurna yang harus selalu benar. Perubahan itu membuat tubuhnya merasa lebih bebas. Ia tidak lagi membawa beban tak terlihat kemanapun ia pergi. Setiap kali ia merasakan kegelisahan datang, ia berhenti sejenak dan mengambil napas dalam-dalam. Ia membiarkan dirinya kembali ke pusat ketenangan. Ia tidak lagi melawan rasa sakit, tetapi memeluknya sebagai bagian dari perjalanan. Dengan cara seperti ini, tubuhnya merespons dengan damai. Ketegangan yang dulu sering muncul perlahan menghilang. Tidurnya pun menjadi lebih nyenyak, seakan tubuhnya memahami bahwa sekarang sudah aman untuk beristirahat. Di tengah perjalanan penyembuhan itu, ia belajar bahwa kebaikan yang ia berikan kepada orang lain tidak hanya bermanfaat bagi mereka, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Setiap kali ia membantu seseorang, hatinya terasa penuh. Setiap kali ia memaafkan, ruang dalam dirinya menjadi lebih lapang. Setiap kali ia memberi senyum tulus, tubuhnya merasakan kehangatan yang sulit dijelaskan.
Ternyata, kebaikan adalah salah satu obat paling kuat yang diciptakan oleh Tuhan untuk menguatkan tubuh dan menenangkan batin. Ia juga mulai menjaga pikirannya dari hal-hal yang tidak perlu. Ia mengurangi keluhan. Ia menghindari pembicaraan yang memancing amarah. Ia menjauh dari lingkungan yang membuat hatinya keruh. Ia memilih suara-suara yang menenangkan, bacaan yang menyejukkan, dan pertemuan yang membawa ketentraman. Ia sadar bahwa pikirannya adalah gerbang utama bagi kesehatan tubuhnya. Jika gerbang itu dijaga, maka bagian lain dari dirinya akan mengikuti dengan sendirinya. Pada suatu saat ketika ia merenung dalam keheningan malam, ia mendapati bahwa kedamaian bukanlah sesuatu yang dicari di luar diri. Kedamaian justru tumbuh dari dalam hati yang tidak lagi dipenuhi penyesalan masa lalu atau kecemasan masa depan. Ia belajar untuk menjalani hari ini dengan penuh kesadaran. Ia belajar bahwa kebahagiaan sederhana, seperti menikmati udara pagi atau melihat langit berubah warna, bisa menjadi penawar bagi segala kepenatan yang ia rasakan selama ini. Perlahan ia sampai pada satu kesimpulan yang mengubah hidupnya, bahwa tubuhnya bukan hanya wadah, tetapi sahabat perjalanan yang selalu menemaninya sejak awal. Tubuhnya tidak pernah melawannya. Tubuh selalu berusaha melindungi, memperbaiki, dan bertahan. Bahkan ketika ia lupa merawatnya, tubuh tetap bekerja tanpa mengeluh. Dan kini, setelah memahami hal itu, ia bertambah sayang pada tubuhnya. Ia ingin menjaganya, bukan karena takut sakit, tetapi karena ia ingin menghargai anugerah yang ia terima setiap hari tanpa diminta. Perjalanan itu membawanya kepada sesuatu yang lebih dalam, rasa syukur yang luas. Ia menyadari bahwa setiap detak jantung, setiap tarikan napas, setiap langkah kecil, semuanya adalah bentuk kasih yang begitu lembut dari Tuhan. Rasa syukur itu membuat hatinya bergetar. Ada rasa haru yang tidak bisa ia tahan. Ia memahami bahwa penyembuhan sejati bukan hanya ketika tubuh tidak sakit, tetapi ketika hati merasakan hubungan yang erat dengan Sang Pencipta. Dan pada akhirnya, dalam keheningan yang penuh cahaya batin itu, ia merasa bahwa dirinya sudah menjadi pribadi yang berbeda. Bukan berarti hidupnya kini tanpa masalah. Bukan berarti ia tidak pernah patah hati lagi. Tetapi kini ia memiliki cara untuk kembali ke ketenangan. Ia tahu bagaimana menata hatinya. Ia tahu bagaimana mendengarkan tubuhnya. Ia tahu bagaimana memulihkan dirinya dari dalam. Ketika ia mulai merasakan ketenangan yang tumbuh dari dalam dirinya, ia menyadari bahwa hidup memiliki iramanya sendiri. Tidak semua hal perlu dipaksakan. Tidak semua harus dikejar dengan terburu-buru. Ia belajar mengikuti alur kehidupan seperti air yang mengalir. Tidak menabrak, namun terus bergerak. Tidak berteriak, namun selalu menemukan jalan. Dalam cara berpikir seperti ini, tubuhnya merespons dengan lebih tenang. Tidak ada lagi ketegangan yang mengikat pundaknya, tidak ada lagi tekanan yang mengganggu dadanya. Semua berjalan lebih ringan. Dalam perjalanan itu, ia juga menemukan bahwa setiap orang memiliki lukanya masing-masing. Dulu ia mudah tersinggung, mudah marah, mudah tersakiti oleh perkataan orang lain. Kini ia menyadari, barangkali orang yang menyakitinya pun sedang membawa luka yang tidak terlihat. Barangkali amarah orang lain itu berasal dari hati yang sedang mencari kepastian. Dengan kesadaran ini, ia berubah menjadi lebih sabar. Ia menahan diri untuk tidak membalas. Ia memilih diam walau hatinya ingin berbicara keras. Dan dari sikap itu, ia menemukan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia juga mulai memperhatikan bahwa tubuhnya bekerja lebih baik ketika hatinya tidak dipenuhi beban. Rasa nyeri yang dulu sering datang kini mereda. Pusing yang dulu hadir tanpa sebab kini jarang ia rasakan. Nafasnya lebih panjang, tidurnya lebih tenang, dan paginya selalu terasa seperti awal yang baru. Ia mengerti bahwa ketenangan batin adalah salah satu cairan penyembuh paling kuat yang pernah diciptakan Tuhan. Cairan yang tidak bisa dibeli, tetapi bisa tumbuh dari keikhlasan dan kesabaran. Pada suatu pagi yang lembut, ia membuka jendela dan membiarkan cahaya matahari masuk. Di saat itu, ia sadar bahwa cahaya yang ia cari selama ini bukan hanya cahaya yang terlihat oleh mata, tetapi cahaya yang menyentuh hati.
Cahaya yang muncul ketika seseorang berdamai dengan dirinya sendiri. Ketika seseorang mengakui kelemahannya tanpa merasa rendah. Ketika seseorang bersyukur atas hal-hal kecil yang sering terlewat. Cahaya itu terasa hangat, menyebar ke seluruh tubuh, menguatkan bagian-bagian yang sebelumnya lemah. Ada kalanya ia masih merasakan kegelisahan datang tanpa permisi. Namun kini ia tahu bagaimana menyikapinya. Ia tidak panik. Ia tidak tenggelam dalam ketakutan. Ia duduk sejenak, menarik napas perlahan, dan berkata kepada dirinya sendiri, "Ini hanya perasaan, bukan kenyataan." Dengan cara itu, kegelisahan tidak lagi menguasai tubuhnya. Ia hanya lewat, seperti bayangan yang tidak bisa menahan cahaya. Ia melewati dirinya tanpa meninggalkan luka. Sehari-hari ia terus berusaha menjaga pikirannya dari hal-hal yang merusak. Ia belajar berkata, "tidak," kepada hal-hal yang melemahkan batinnya. Ia memilih pertemanan yang menyejukkan hati. Ia memilih pembicaraan yang membuatnya tumbuh. Ia memilih suasana yang membawa ketenangan. Ia belajar bahwa hidup yang damai bukan datang dari banyaknya orang di sekitarnya, tetapi dari siapa yang benar-benar memberi keteduhan dalam hatinya. Ia juga menemukan bahwa ketika ia berhenti berharap banyak dari manusia, ia justru mendapatkan lebih banyak ketenangan. Ia menggantungkan harapannya hanya kepada Tuhan, karena hanya di sanalah ia merasa dipahami tanpa syarat. Tidak ada kekecewaan yang terlalu dalam, tidak ada luka yang terlalu berat, ketika ia menyandarkan kepercayaannya kepada Yang Maha Mengetahui. Tubuhnya pun merasakan ketenangan itu. Ia menjadi lebih mudah bernafas, lebih mudah tersenyum, lebih mudah menerima apapun yang datang dalam hidupnya. Pada suatu sore yang tenang, ia merenungi perjalanan panjang yang telah ia lalui. Dari hati yang dulu keras, kini menjadi lembut. Dari pikiran yang dulu gelisah, kini menjadi teratur. Dari tubuh yang dulu menahan banyak ketegangan, kini menjadi lebih damai. Ia menyadari bahwa perubahan ini tidak terjadi dalam sekejap. Semua melalui proses yang penuh naik turun. Namun karena ia bertahan, karena ia tetap berusaha mendengarkan dirinya, pelan-pelan jalan menuju penyembuhan itu terbuka. Ia sampai pada sebuah titik pemahaman bahwa penyembuhan sejati bukan hanya tentang hilangnya rasa sakit, tetapi tentang terciptanya hubungan yang selaras antara tubuh, hati, dan kepercayaannya kepada Tuhan. Ia menjadi lebih teguh, lebih bijak, dan lebih tenang. Ia tidak lagi mencari kesempurnaan, tetapi menikmati setiap langkah perbaikan kecil yang ia lakukan. Di situ, ia menemukan makna hidup yang lebih utuh. Pada akhirnya, perjalanan panjang menuju ketenangan dan kesehatan bukanlah tentang seberapa cepat kita pulih, tetapi seberapa jujur kita kepada diri sendiri. Setiap rasa sakit yang kita lewati, setiap kegelisahan yang kita hadapi, dan setiap luka batin yang kita sembuhkan, semuanya membentuk diri kita menjadi lebih kuat dan lebih dewasa. Ketika kita mulai memahami bahwa tubuh dan hati saling terhubung, kita tidak lagi memandang kesehatan hanya sebagai urusan fisik, tetapi juga urusan jiwa. Kita belajar bahwa ketenangan bukan datang dari luar, tetapi tumbuh dari hati yang bersih, pikiran yang terjaga, dan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan setelah semua proses itu, kita menemukan sebuah kebenaran yang sangat halus namun begitu kuat, bahwa tubuh kita memiliki kemampuan untuk menyembuhkan, jika hati kita kembali tenang. Di sanalah letak rahasia penyembuhan yang telah dijelaskan para ilmuwan terdahulu, termasuk Ibnu Sina, bahwa keseimbangan batin adalah akar dari kesehatan lahir. Semoga perjalanan ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga hati, merawat pikiran, dan memperlakukan tubuh sebagai amanah yang harus dihormati. Karena ketika hati damai, tubuh ikut menemukan jalannya untuk pulih.